Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih teman-teman di channel Dunia Kripto. Jadi pada video kali ini, sesuai janji saya pada video review Fast Meta kemarin, kita akan bahas mengenai Launchpad. Apa itu Launchpad? Kemudian syaratnya apa? Terus bagaimana prosesnya? Akan kita bahas pada video kali ini. Pastikan kalian dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari dunia kripto. Dan nonton video ini sampai habis. Oke, kita akan bahas pada video kali ini mengenai launchpad-nya Bybit ya teman-teman. Silakan teman-teman buka app-nya Bybit. Jika teman-teman belum download atau belum register, silakan register melalui link yang ada di deskripsi dan kalian akan mendapatkan reward $20 dan plus $600 ya teman-teman. Nah, jadi Launchpad Bybit itu tempat dimana kita mendapatkan akses awal ke token yang mempunyai proyek yang menjanjikan ya teman-teman. Dan berdasarkan histori, token-token yang masuk Launchpad Bybit ini selalu ngepam ribuan persen. Dan kemarin token Easy yang terakhir ini ya teman-teman, dengan harga 1 Easy 0,02 bit, dia ngepam sampai 0,9 bit ya teman-teman, 2200%. Nah, selain token Easy ada juga token Rel, kemudian SIS dan PTU, dan semuanya ini selalu ngepam ribuan persen ya teman-teman. Dari harga awalnya itu 0,4, Rel ini sampai 20-an dolar sepertinya harganya saat ini ya teman-teman. Ngepamnya gila-gilaan banget tuh. Betapa menguntungkannya begitu jika teman-teman ikut Launchpad Bybit ini. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih persyaratannya. Nah, dan teman-teman, untuk syarat dan ketentuannya, pertama kalian tentunya harus daftar atau register di Bybit ya. Nah, mungkin kalian mau ikutan Launchpad Bybit tapi kalian nggak punya akun Bybit ya teman-teman. Dan kemudian kalian harus verifikasi KYC level 1 ya teman-teman untuk bisa mengikuti Launchpad Bybit ini. Dan kemudian memiliki saldo bit di akun spot, akun ByFi, dan akun derivatif. Nah, jadi nanti di 3 akun ini saldo bit kalian itu akan dihitung di masa snapshot ya. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang prosesnya atau prosedurnya. Nah, kemudian jika teman-teman memiliki bit yang di stake di launch pool, teman-teman silakan unstake dulu bit yang di launch pool, kemudian transfer ke akun spot. Dan jumlah bit minimum yang dapat di commit itu adalah 50 bit. Nah, sekarang harga bit itu 1,8 USDT. Jadi mau membeli bit sebanyak 50, tinggal dikali saja 50 kali 1,8 itu berapa USDT yang harus kalian saldokan untuk membeli bit. Nah, jadi mungkin itu aja syarat dan ketentuan yang harus kalian ikuti ya, yang utama. Jadi pertama harus KYC level 1, kemudian tentunya mengisi saldo bit di akun spot, akun ByFi, atau akun derivatif ya teman-teman. Mudahnya sih kalian isinya di akun spot ya teman-teman, dan kemudian minimumnya adalah 50 bit. Ingat 50 bit bukan 50 USDT. Nah, berapa jumlah USDT yang harus kalian saldokan bisa dikali dengan harga bit saat ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkahnya atau fase-fasenya dalam Launchpad itu. Fase pertama itu apa, kemudian yang terakhir itu apa. Oke, nah jadi fase pertama itu adalah masa snapshot ya teman-teman.
Nah, jadi di masa snapshot ini jumlah rata-rata harian bit dalam akun spot, akun BuyFi, dan akun derivatif dari tanggal 15 Desember pukul 00 sampai 19 Desember pukul 23.59. Ini UTC ya teman-teman, waktu UTC harus sama dengan atau lebih besar dari 50. Dan kalau misalnya koma-koma begitu ya teman-teman, saldonya terhitung koma-koma akan dibulatkan ke bilangan bulat yang terdekat. Dan ingat ini waktunya UTC, jadi kalau kalian mau ubah ke WIB tinggal UTC plus 7 ya teman-teman, atau without UTC plus 8. Nah, jadi cara ngitungnya gimana nih? Ingat ya, snapshot itu maksudnya bukan berarti di tanggal 15 sampai 19 itu kita nyaldo bit terus gitu teman-teman ya. Bukan seperti itu. Jadi pemahaman awal saya tadinya seperti itu. Nah, jadi setelah saya mengikuti Launchpad di Easy ini sudah mulai paham, dan saya coba berbagi kepada teman-teman yang belum paham. Nah, teman-teman, jadi cara menghitungnya itu seperti ini ya, teman. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan penjelasan saya. Jadi kita di sini kan jumlah bit harian ya, teman-teman. Lingkupnya kita persempit dulu, kita cuman akan hitung di tanggal 15. Jadi jika teman-teman mulai menyaldokan bit kalian di tanggal 15 pukul, ini kita hitungannya di 00 ini aja ya teman-teman. Mulai dari tanggal 15 awal jam 12 malam nih kita hitungin. Nanti kalau kalian mau ubah ke WIB tinggal ditambah seperti yang tadi saya katakan ya teman-teman. Jadi supaya gampang kita ngitungnya, kita ikuti yang UTC ini aja dulu. Dan kalau teman-teman baru mendepositkan bit kalian atau baru membeli bit untuk ikutan Launchpad pada tanggal 15 jam berapa ya kira-kira? Taruhlah di sini jam 8 malam. Kalian baru deposit, dan sebesar, supaya enak ngitungnya tuh kita buletin ya teman-teman, sebesar 50 lah, sebesar 50 deposit mulai tanggal 15 jam 8 malam. Nah kemudian kalian deposit lagi nih jam 10 malam sebesar 50 lagi, jadi kan 100 tuh ya udah ya. Nah terus kalian deposit lagi nih jam 11 malam atau jam 11.59 gitu. Kalian deposit 50. Nah, berarti kan di tanggal 15 kalian deposit sebanyak 150 bit kan jika ditambahkan ketiganya. Karena hanya 3 kali deposit dalam 1 hari. Dan 1 hari itu yang harus kalian catat ini harian, jadi hitungannya untuk mencari rata-rata dibagi 24 jam. Nah, kalau teman-teman baru mendepositkan bit pada saat tanggal 15 atau saat mulai snapshot, itu akan kehitung ya. Hitungannya jadi 3 kali tadi itu 50 tambah 50 tambah 50, karena kan kita cuma 3 kali nyaldo. 50 tambah 50 tambah 50 bagi 24. 150 bagi 24 kan ya. Kita hitung ya berapa itu. Oke, nah kita sudah di kalkulator nih. Jadi tadi kan 50 kali 3 jadi 150 dibagi 24. Nah, 150 ini dapat dari mana? Dari total saldo, total bit kita saat saldo di 3 kali ya, pada jam 8 malam, jam 10 malam, dan jam 11.59 tadi yang kita simulasikan seperti itu. Jadi total bit yang didepositkan selama 1 hari itu, tanggal 15 itu adalah 150. Untuk mencari rata-ratanya dibagi 24. Nah, jadi total bit rata-rata di tanggal 15 kalian itu 6,25. Nah, jadi ini kan koma-koma. Tadi dikatakan bahwa bilangan bulatnya akan dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Nah, ini terdekatnya ke 6 ya, teman-teman. 6,25. Jadi yang tersnapshot di hari atau di tanggal 15 itu hanya 6 bit ya dari total saldo kalian 150 bit. Nah, jadi itu untuk hitungan di tanggal 15 ya. Seterusnya juga hitungannya sama seperti itu. Dan kalau cuma 6 kan kalian rugi dong ya.
kalian udah deposit 150 tapi yang terbaca atau yang kena snapshot untuk launchpad cuma 6 gitu kan, jadi rugi kan teman-teman. Dan saran saya supaya kalian full, misalnya kalian ingin saldo bit 150 bit nih, kalian mau komitin juga itu 150 bit. Bagaimana caranya supaya kena snapshot atau lolos dari snapshot si 150 itu? Caranya kalian saldoin bit kalian sebelum masa snapshot dimulai supaya hitungannya full. Kan misalnya kalian sudah nyaldo di tanggal 14 nih sebesar 100 bit dan snapshotan akun kalian di tanggal 15 itu kan tetap 100 ya. Ini berarti bukan kalian nyaldo terus ya selama masa snapshot, kalian terus-terusan nyaldo, hanya snapshotannya atau capturannya gitu ya teman-teman. Nah jadi ketika kalian nyaldo di tanggal 14 sebesar 100 bit, maka masuk di tanggal 15 100 itu setiap jam kan di snapshot kan, berarti ada 24 kan tuh, 24 kali di snapshot. Nah, jadi 24 kali 100 dibagi 24 lagi. Jadi full gitu kan 100 bit yang lolos snapshot gitu teman-teman. Jadi itu triknya supaya bit kalian lolos gitu. Lolos masa snapshot. Oke, dan kemudian fase kedua itu masa berlangganan atau masa commit. Jadi ketika bit kalian sudah masa snapshot ini sudah berakhir dan bit kalian memenuhi syarat untuk di batas minimumnya, itu kalian bisa komitin sejumlah bit yang tersnapshot itu ya teman-teman. Misalnya yang tersnapshot 100, kalian mau full di commit nih di launchpad ini, bisa kalian commit full atau maksimal ya. Silakan langsung klik tombol commit. Nanti akan ada tombol commit di sini ya, di bagian ini akan ada tombol commitnya. Dan kemudian distribusi token. Fase ketiga adalah distribusi token, dan distribusinya juga ini ada rumusnya ya teman-teman. Sudah diberikan rumus oleh Bybitnya sendiri supaya kita mudah, kira-kira kita komitin 100 bit kita dapat berapa easy nih gitu ya. Ini saya contohkan untuk akun easy, token easy ya teman-teman. Tapi untuk penghitungannya sama aja sih, maksudnya rumusnya untuk token-token lainnya juga sama cara hitungnya. Tinggal hanya beda di jumlah bit yang dikomit. Itu rumusnya ya. Untuk distribusinya kita dapat berapa token, itu jumlah bit yang kita komit, yang kalian komit, dibagi total bit yang dikomit oleh seluruh partisipan. Di sini saya perlihatkan. Ini ada jumlah partisipan dan total deposit. Nah, jadi misalnya kalian di project ini ya, komitin 100 bit. 100 bit dibagi total deposit ya tadi ya. 100 bit dibagi total bitnya ini, total deposit dalam bitnya ini 124 juta ini ya teman-teman. Kemudian hasilnya itu dikali dengan total easy yang dialokasikan untuk proyek ini. Ya, jadi total easy yang dialokasikan, ini total yang dialokasikan untuk launchpad 11.250. Kita coba hitung ya. Tadi kan kita simulasikannya 100 bit ya. Kita hitung-hitung, kita ingat-ingat ini 124.852.177 bit yang dikomit oleh seluruh partisipan. Kita kembali ke kalkulator. Tadi kan jumlah bit yang kita komit ya 100 berarti ya, dibagi jumlah bit yang dikomit oleh seluruh partisipan 124 juta berapa nih? 124.852.177. Nah, kemudian dikali dengan total bit yang dialokasikan dalam launchpad. Ini ya. 11, jadi bit yang akan kalian token easy yang akan kalian peroleh itu hanya 9
easy 9,01 sekian easy ya teman-teman. Dan kemudian timbul pertanyaan, itu 100 bit itu cuma dapat segitu doang, mahal banget berarti harga easy-nya? Enggak, bukan begitu ya teman-teman. Jadi ketika kita dapatnya hanya segini, kan 100 bit itu banyak ya, berapa USDT tuh. Jadi yang dipakai itu hanya, kita lihat lagi satu easy itu harganya berapa ya. Kita mau cek berapa sih bit yang terpakai dari 100 bit yang kita commit. Harga satu easy itu 0,0206 ya. 0,0206 bit. Nah, ini kita kali aja dengan harganya 0,0206. Jadi bit yang terpakai itu hanya segini. Hanya 0,18 sekian bit. Dan sisanya itu kan masih 99,8 sekian gitu ya teman-teman. Itu dikembalikan ke akun spot kita. Jadi nggak hangus ya teman-teman. Yang terpakai itu hanya segini bit aja nih, 0,18 bit aja. Jadi kalau si tadi yang 9,01 itu 9,01, ketika harga bitnya nyampe $10 aja misalnya ya, misalnya sih ini, kalian bisa dapat 90 bit. $90 ya teman-teman. $90 karena pairingnya USDT bukan pairing bit. $90 dari 0,018. Mudah-mudahan kalian gak bingung ya teman-teman. Kalau kalian bingung, ulangi lagi videonya, di rewind lagi dan pahami benar-benar. 0,18, ingat ini 0,18 ini masih dalam bentuk bit. Kalau kita mau tahu berapa USDT si 0,18 ini, kita kalikan aja harga bitnya itu 1,8. Jadi USDT yang kita pakai 0,324 USDT ya teman-teman. Sedangkan tadi kalau misalnya kita gambarkan, kita simulasikan si easy ini ngepamnya sampai nyampe $10 nih. Tadi kan sudah kita hitung, kita dapat $90 kurang 0,3. Jadi kita untungnya $89 ya teman-teman. Cukup gede, kita cuma modal dikit doang. Kita dapat segini kalau nyampe $10. Jadi nanti disesuaikan lagi, dan mindset kalian harus dirubah nih. Bukan berarti kalian ikut easy kemudian kalian bisa jadi jutawan dalam semalam. Modal 1 juta doang bisa jadi 15 juta. Oh enggak, ini bukan pesugihan ya teman-teman. Jadi cara hitung-hitungannya seperti itu, alokasinya. Distribusi. Nah, jadi setelah masa distribusi selesai, kita akan mendapatkan pemberitaan seperti ini. Akan masuk langsung ke halaman launchpad kita nih. Ini kemarin saya dapat cuma $7,47 dengan komit 78 bit ya teman-teman. Kayak disclaimer on sebentar. Saya bukan bermaksud pamer atau ria, karena cuman sedikit ngapain dipamerin gitu ya. Kalau punya banyak lah boleh dipamerin, cuman sedikit. Ini hanya untuk kebutuhan edukasi aja ya teman-teman. Jadi setelah ini ada waktunya ya teman-teman. Kalau kalian ikut launchpad, pastikan kalian paham waktunya. Catat waktunya, kalau perlu pasangin di alarm tuh. Ini kan waktunya UTC ya. Jadi kalian convert lagi ke WIB. Dan kemudian setelah periode distribusi selesai, langsung akan peluncuran, dan kalian di sini harus kuat mental alias tidak goyah ya. Jangan nunggu ini bakal ngepam lagi nih. Tungguin aja. Nggak taunya turun. Nyesel kan akhirnya, karena pada saat peluncuran ini ya teman-teman, berdasarkan pengalaman saya yang kemarin, ini si token easy ini nyampe 0,9 ATH-nya ya. Ketika 0,9 saya dapat, dan saya sudah kebingungan gara-gara itu naik
gara-gara si naik turunnya nih cepet banget transaksinya begitu ya. Pokoknya antara hijau sama merah tuh cepet sekali. Lambat sedikit aja kita bisa ketinggalan kereta ya istilahnya teman-teman. Jadi kalian harus kuat mental, teguh pendirian lah di saat peluncuran ini. Kalian mau jual berapa, targetinnya berapa gitu ya. Nah, di sini belum ada informasi selanjutnya untuk launchpad token selanjutnya itu token apa. Nanti ketika ada informasinya tentunya akan saya kabari. Saya akan buatkan videonya dan kita akan bahas tokennya seperti apa. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman mengenai launchpad Bybit. Dan untuk kalian yang belum punya akun Bybit, daftar sekarang aja deh. Mumpung belum mulai masa launchpadnya ya. Jadi kalian masih punya waktu untuk register, untuk KYC, untuk isi saldo, masih punya banyak waktu. Jadi silakan kalian daftar melalui link yang ada di deskripsi dan kalian akan dapatkan $20 plus $600 tuh. Bybit nih lagi banyak nih bonus selamat datangnya untuk pengguna baru. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya sampaikan ya mengenai rumus-rumus hitung-hitungannya. Kalau kalian tidak paham, silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Saya akan jawab sebisa mungkin dan akan memahamkan sebisa mungkin berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui ya teman-teman. Dan untuk kalian yang ingin berinvestasi di dunia cryptocurrency ini, pastikan kalian menggunakan uang yang aman ya teman-teman. Uang dingin, jangan uang untuk beli beras, kalian gunakan untuk beli kripto atau uang dari pinjol. Karena di dunia cryptocurrency ini bisa saja kalian tidak sesuai harapan kalian, harga kripto yang kalian investkan. Akhirnya kalian nyangkut, akhirnya nangis di pojokan, terusnya nyalahin influencer atau youtuber. Itu jangan banget ya teman-teman. Pastikan penonton dunia kripto adalah penonton-penonton yang cerdas ya, smart people, dan pastikan Dior terlebih dahulu tentunya ya. Tidak lupa. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan update-update terbaru seputar dunia kripto di channel Dunia Kripto. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.